Shalom, selamat sahabat kepada semua teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Corneli. Dan pada saat ini saya sedang berada di Good News Studio, dan kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari sahabat ini, kita sudah tiba di pelajaran yang ke-9 dengan judul Membangun Rumah Bagi Allah, yang ceritanya terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 25 sampai pasal 40, dan juga di dalam kitab Imamat pasal 14 dan juga pasal 4 dan juga pasal 16. Dan terdapat juga di dalam buku Roh Nubuat Alfa dan Omega jilid 1 pasal 30. Dan ayat intinya diambil dari dalam kitab Keluaran pasal 25 ayat 8 dan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Pada hari Sabat ini kita akan mempelajari bagaimana kisah membangun rumah bagi Allah atau membangun kemah suci atau bait suci. Dan pelajaran sekolah sahabat kita masih melanjutkan dari pembelajaran hari Sabat yang lalu. Jika pada hari Sabat yang lalu kita sudah belajar bagaimana kisah bangsa Israel membuat satu Allah lain bagi mereka, yaitu satu patung yang berupa anak lembu tuangan. Dan di mana Tuhan sangat marah, Musa sangat marah terhadap bangsa Israel karena mereka telah menyimpang dari jalan Tuhan. Oleh karena itu pada hari Sabat ini Tuhan memerintahkan supaya mereka membuat rumah bagi Allah. Supaya apa? Supaya Allah diam di tengah-tengah mereka. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pada hari Sabat ini kita akan mempelajarinya. Di sini yang pertama tentang permulaan pembangunan bait suci. Bagaimana awalnya? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku. Itulah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka, yaitu berupa emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, dan kayu penanga, minyak untuk lampu, rempah-rempahan untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopas dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Itulah awalnya, yaitu bangsa Israel yang terdorong hatinya diminta untuk mempersembahkan satu persembahan khusus, yaitu yang berupa tadi emas, perak, tembaga, dan lain sebagainya. Sangat banyak barang-barang yang harus dipersembahkan kepada Tuhan, dan tentunya itu adalah barang-barang yang terbaik yang mereka punya. Kemudian yang kedua, talenta untuk membangun bait suci. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Besalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, atau kalau sekarang kita dengar dari suku Yahudi. Telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Haruslah mereka membuat semuanya. Jadi kalau tadi di awal persembahan harus mereka berikan, kemudian yang kedua yaitu di sini Besalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda atau dari suku Yahudi telah kuperintahkan dia, yaitu telah diperintahkan oleh Tuhan untuk
membuat segala rancangan-rancangan dari persembahan khusus itu tadi, yaitu untuk membuat batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk merancang bait suci itu bagaimana bentuknya. Dan setelah mereka memberikan persembahan, setelah Tuhan menunjuk satu mandor istilahnya untuk membangun bait suci, kemudian di sini menyelesaikan pembangunan bait suci, yaitu tahap akhirnya. Didirikannya tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mezbah itu, dan digantungkannya tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat masuk kemah pertemuan. Sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Jadi setelah selesai dibangun, dipasang tirai pada pintu gerbang, maka Tuhan, yaitu dalam bentuk awan, menutupi atau menaungi kemah suci itu. Bahkan di sini dikatakan Musa pun sampai tidak dapat memasuki kemah pertemuan itu karena awan itu hinggap di atas kemah itu. Dan kemuliaan Tuhan ada di sana. Dan bukan hanya sampai di sana, kemuliaan Tuhan itu, yaitu yang berupa awan itu, akan memimpin bangsa Israel. Kalau awan itu berpindah, maka waktunya bagi bangsa Israel untuk ikut berpindah. Tetapi kalau awan itu tidak berpindah, maka disitulah tetap bangsa Israel berkemah sampai hari awan itu berpindah. Dan kalau pada siang hari ada awan, pada malam harinya akan ada api di dalamnya, yaitu yang kita kenal dengan tiang awan dan juga tiang api. Itulah yang menuntun perjalanan bangsa Israel sampai ke negeri perjanjian. Lalu apa pelajaran yang bisa kita ambil pada hari Sabat ini? Di sini satu kutipan mengatakan, Allah meminta agar baginya dibangunnya sebuah bait suci, sehingga Dia atau Tuhan dapat tinggal di tengah-tengah umatnya. Jadi di sini Tuhan menginginkan, meminta agar bagi Tuhan dibangunkan sebuah bait suci. Supaya apa? Supaya Tuhan dapat tinggal di tengah-tengah umatnya. Inilah maksud Tuhan. Kenapa Tuhan menyuruh untuk membangun bait suci? Supaya Tuhan tinggal di tengah-tengah umatnya. Sama seperti kita sekarang ini. Kita harus membangun sebuah bait suci, sebuah kemah suci, supaya Tuhan tinggal di dalam diri kita. Bukan berupa bangunan bait suci seperti pada masa yang lalu, tetapi sebuah mezbah, sebuah persekutuan di dalam diri atau di dalam keluarga, di dalam lingkungan kita, supaya Tuhan tinggal di tengah-tengah kita. Yang paling kecil, yang paling sederhana yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah dimulai di rumah tangga kita, di keluarga kita. Haruslah kita membangun satu mezbah Tuhan, haruslah kita membangun satu persekutuan kepada Tuhan, supaya Tuhan tinggal di tengah-tengah keluarga kita. Setelah dari keluarga, kemudian di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita. Makanya ada yang namanya gereja. Supaya di tengah-tengah lingkungan masyarakat, Tuhan dapat tinggal, Tuhan dapat hadir di tengah-tengah kita. Inilah yang harus kita lakukan, yaitu berusaha untuk selalu membangun persekutuan dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan tinggal di tengah-tengah kita. Bahkan yang paling kecil adalah persekutuan di dalam diri kita masing-masing, di dalam diri kita sendiri. Kita harus rajin berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan dapat tinggal, hadir di dalam hati kita, di dalam diri kita. Supaya Tuhan dapat menuntun kita, sama seperti Tuhan menuntun bangsa Israel. Tuhan akan menuntun kita untuk melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan. Inilah video pembelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini. Dan kalau teman-teman semua suka, silahkan untuk di-like videonya, komen di bawah, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe, dan juga nyalakan loncengnya, dan juga share video ini ke seluruh sosial media teman-teman semua. Saya Ariel Cornedis, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.